Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di Apotek Hidup Production. Kali ini kita akan membahas penyakit asam urat. Seperti kita tahu, penyakit asam urat itu penyakit yang banyak ya dialami oleh masyarakat. Sebenarnya bukan dewasa aja loh, anak-anak juga banyak sekali yang sekarang sudah menderita asam urat, tapi mungkin orang tuanya nggak sadar ya kalau itu adalah asam urat. Seperti misalnya nih, anak-anak suka ngeluh, suka pegel gitu kan, kadang-kadang suka kaku-kaku tangannya, itu bisa jadi asam urat. Kita lihat dari pola makannya apa nih gitu kan, penyebab asam urat apa sih? Karena kita bahas dulu nih, penyebab asam urat apa. Asam urat itu adalah berlebihnya kadar purin di dalam tubuh. Nah, purin itu apa? Purin adalah protein ya. Protein yang berubah menjadi bentuk purin itu biasanya protein yang mengalami proses dalam pengolahannya. Seperti misalnya ikan itu kan protein ya. Nah, begitu ikannya dirubah menjadi ikan asin, itu kan ada proses pengeringan ya. Terus kemudian ikannya dibentuk jadi makanan kaleng ya, makanan kemasan, proteinnya juga jadi berubah, bukan jadi protein murni lagi, tapi protein yang berubah menjadi purin. Terus daging juga protein, nah, daging yang dikeringkan jadi bentuk dendeng misalnya, nah itu juga proteinnya udah berubah jadi purin ya. Jadi banyak sekali ya kita lihat di masyarakat suka salah persepsi, daun-daun yang warna hijau tua gitu ya, terus sayuran hijau itu penyebab dari asam urat. Salah ya. Jadi penyebab dari asam urat adalah karena banyaknya purin di dalam darah kita, kelebihan kandungan purin dalam tubuh, dan purin itu adalah protein. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak ya, anak-anak kecil tuh sekarang banyak sekali jajanannya bentuk tepung-tepung ya, makanan-makanannya seperti apa ya, cilok lah, apa ya, pokoknya banyak lah sekarang jajanannya yang aneh-aneh gitu kan, tapi isinya ada tepung semuanya. Nah, itu juga potensi menyebabkan anak-anak banyak mengalami kelebihan kandungan purin di dalam darahnya, sehingga tanpa disadari anak-anak sering mengeluh gampang capek, kaku-kaku badannya, nggak banyak gerak pula kan, ditambah jadinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa purin itu bukan hanya zaman sekarang ya, purin itu bukan hanya disebabkan oleh bukan hanya diderita oleh orang dewasa saja, tapi banyak juga diderita oleh anak-anak tanpa orang tuanya sadari. Pola makan kita mempengaruhi ya, pola makan akan mempengaruhi penyakit apa yang akan kita dapat, termasuk dari pola-pola makan yang terlampau banyak kandungan purin di dalam makanan yang kita konsumsi, itu akan menyebabkan gangguan tingginya asam urat dalam darah kita. Nah, asam urat itu normalnya kalau laki-laki itu lebih dari 7, kalau perempuan lebih dari 6. Itu udah dalam kategori asam uratnya sudah mulai meningkat. Nah, keluhannya biasanya, yang keluhan-keluhan awal yang kita rasakan adalah kaku-kaku pada sendi, biasanya sendi-sendi ekstremitas ya, mulai terasa kaku. Ada juga rasa kaku di otot, biasanya otot-otot yang banyak digunakan untuk anggota gerak, seperti otot-otot betis ya, otot-otot tangan, atau daerah punggung juga kadang-kadang suka kaku di sini, ototnya otot besar ya. Nah, itu biasanya purinnya menumpuk pada otot. Jadi ada tempat-tempat purin tersimpan dalam tubuh, jadi bisa di sendi-sendi tangan atau di otot-otot yang biasanya banyak untuk digunakan sebagai alat gerak. Keluhan yang bisa terjadi biasanya kekakuan. Jadi badan rasanya kaku, gampang pegel, nyeri gitu ya. Itu biasanya ciri-ciri dari asam urat tersebut. Sekarang obatnya apa nih gitu kan? Banyak ya. Sekarang herbal yang bisa kita gunakan untuk pengobatan asam urat itu bisa macam-macam. Salah contohnya seperti ini, sidaguri. Sidaguri merupakan herbal yang biasanya kita gunakan untuk mengatasi asam urat. Kalau asam uratnya masih ringan-ringan aja, masih sekedar kaku-kaku gitu ya, insya Allah dengan sidaguri ini sudah bisa teratasi. Tapi kalau sudah disertai dengan rasa nyeri, terus pembengkakan pada daerah ekstremitas kita, seperti misalnya
bengkak di pergelangan kaki atau bengkak di lutut, ya itu banyak sekali terjadi. Kita bisa kombinasikan dengan herbal sidaguri yang sudah diformulasikan dengan herbal lain. Jadi di sini ada kandungan-kandungan herbal lainnya seperti sambiloto, terus ada juga temulawaknya, ada beberapa herbal pendukung yang menyebabkan kerja dari obat untuk mengatasi gangguan sendi ini bisa lebih optimal. Jadi penggunaan Green Samurai dan sidaguri bisa kita gunakan untuk mengatasi gangguan asam urat dan gangguan-gangguan sendi lainnya seperti osteoartritis atau rheumatoid arthritis, juga insya Allah bisa kita gunakan Green Samurai dan sidaguri. Oke, saya Dr. Ipa, saya pamit undur diri, dan jangan lupa produk ini bisa kita dapatkan di www.apotekhidup.id.